Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Apoteker Rizky Islami Ramadan di sini sebagai apoteker lembur karena saya berdinas di Rumah Sakit Pamanukan Medical Center Kabupaten Subang sebagai kasih penunjang medis. Teman-teman, mungkin di sini saya akan sedikit sharing terkait dengan banyaknya dinamika karyawan ini resign, terutama setelah pasca lebaran. Sahabat sekalian, banyaknya karyawan kita yang melakukan resign atau mengajukan pengunduran diri. Maka hal yang pertama adalah self introspection. Jadi, kenapa karyawan ini ingin keluar dari perusahaan kita, walaupun kita sudah merasa bahwa kita sudah memberikan segalanya untuk karyawan tersebut. Sahabat sekalian, karyawan itu bisa loyal dan termotivasi itu kalau misalnya si pemimpinnya, si leadernya ini mempunyai misi dan visi. Visi itu apa? Visi itu pertama, visi itu bisa mimpi. Si leader ini harus punya mimpi, mau bagaimana tim mereka, mau bagaimana corporate mereka. Terus yang kedua, harus mempunyai goal yang pasti dan terukur, tidak mengawang, tidak hanya sekedar mimpi kosong belaka. Dan inilah yang dimaksud dengan goal. Yang pertama apa tadi? Dream. Yang kedua, goal. Dan yang ketiga, itu mempunyai plan. How to going to do that? Jadi, gimana caranya kita tuh mencapai tujuan. Dan tujuan ini menjadi make sense untuk semua tim kita. Yang keempat, visi itu harus ada action. Jadi DGPA, dream, goal yang jelas, mimpi harus punya mimpi yang besar, goal yang jelas dan terukur, plan harus punya rencana untuk dapat mencapai goal tersebut, dan ketiga action, dan yang keempat itu action. Nah ini yang banyak para leader ini lupa akan hal terakhir ini. Sehingga apa? Sehingga seorang leader dianggap tidak mempunyai visi. Yang kedua, bagaimana karyawan kita itu untuk loyal kepada corporate dan kepada kita sebagai leader. Yang kedua adalah harus mempunyai career plan. Kita harus memberikan career plan terhadap karyawan-karyawan kita. Jangan sampai mereka merasa bahwa mereka bekerja hanya dijadikan sapi perah saja. Jadi hanya dijadikan bahwa mereka dijadikan untuk menggantikan tugas kita sebagai leader. Jangan sampai seperti itu. Jadi karyawan itu harus mempunyai career plan yang jelas. Kalau di rumah sakit, kalau perawat itu ada PK1, PK2, PK3, PK4. Dan itu harus mempunyai career plan yang jelas. Yang ketiga, harus mempunyai sistem manajemen yang jelas. Maksudnya apa? Harus mempunyai pedoman yang jelas. Harus mempunyai panduan yang jelas. Harus mempunyai SPO yang jelas. Tidak mencela-mencela. Nanti bilang A, kedua bilang B. Jadi bagaimana suka-suka dari pimpinan di perusahaan tersebut. Dan yang keempat adalah reward system. Selama ini banyak korporasi itu hanya berfokus pada punishment. Jadi SPO diadakan hanya untuk melihat siapa yang melanggar. Sehingga apa? Sehingga ketika ada yang melanggar, itu yang jatuhnya adalah punishment. Sedangkan banyak yang lupa bahwa reward system memberikan apresiasi sekecil mungkin itu sangat berpengaruh terhadap loyalitas dan motivasi tim kita. Contoh, seorang leader itu jangan sampai kita itu hanya bermuka angker. Kita harus minimal mengucapkan
great, marvelous, luar biasa atas kerja kerasnya. Jadi berikan pujian-pujian, tapi ingat, pujian yang tidak lebay. Berikan pujian. Kalau mereka memang kinerjanya bagus, berikan pujian atas kinerja mereka. Sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Sehingga apa? Mereka itu merasa terapresiasi. Merasa terapresiasi dan mereka merasa dibutuhkan. Maka dari itu, sahabat sekalian, para leader sekalian, ingat 4 hal ini. Yang pertama adalah visi, career plan, sistem reward, sistem manajemen yang jelas, dan reward system. Itu adalah 4 hal yang membuat SDM atau tim kita menjadi loyal dan termotivasi. Cukup sekian dari saya Apoteker Rizky Islami Ramadan. Apabila misalnya ada yang bermanfaat, silahkan untuk klik like, terus komen di bawah kalau ada pertanyaan, dan share, karena share adalah care. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.